Debat ini kan 5 kali nanti ya. Ya. Mungkin bisa nggak debat ini saya milih ini, debat ini saya milih, kemudian berganti lagi. Mungkin kayak gitu juga kali ya. Mungkin untuk sebagian kecil yang memang swing voter sekali ya, gitu kan. Benar-benar yang lihat ini siapa sih yang lagi bagus mainnya gitu kan. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi tadi saya pikir kan sama seperti pendukung tim bola, ketika timnya lagi nggak performa, nggak ditinggalin, dia tetap setia di situ. Dan saya rasa mayoritas akan seperti itu. Oke, jadi kalau mereka punya preferensi yang sudah ajak gitu ya, maka tim debat itu, tim penyusun debat itu seharusnya harus melawan apa? Apa yang harusnya lebih ditekankan dalam debat itu? Kalau saya lihat contohnya yang ya Amerika Serikat ya gitu kan, kan mereka itu punya yang disebutnya hot button issues gitu kan. Jadi sebenarnya isu-isu yang membelah masyarakat gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya di debat-debat di pemilu Indonesia itu belum ada suatu isu yang benar-benar memisahkan preferensi masyarakat, karena isunya kan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi. Jadi memang hal-hal yang ya normatif dan semua orang setuju itu baik gitu. Ya, apa namanya, politik itu battle of virtue. Iya gitu, battle of virtue. Jadi arahnya kemana ya mungkin kalau kita bisa ngelihat ternyata di masyarakat kita ada isu-isu yang memang cukup besar perbedaan pendapatnya, mungkin bisa diskusi di situ. Karena kan akhirnya setiap pemilu itu kan menentukan arah bangsa seterusnya kemana. Jadi sebisa apa malah isu yang ditekankan dalam debat itu, yang diomongkan oleh para kandidat, malah ini ya paling tidak bisa memuaskan para pendukungnya lah. Iya. Kayak gitu. Jadi saya setuju gitu. Jadi sebenarnya kan saya membayangkan kandidat itu kan dia sebenarnya sedang berbicara ke audiensnya, gitu kan. Jadi sebenarnya yang dia menjawab pertanyaan debat itu, dia menjawab untuk para pendukungnya sebenarnya, buat menunjukkan ya posisi saya sini sejalan dengan orang-orang yang mendukung dirinya, gitu kan. Gitu kan. Jadi kayak semacam performance lah untuk orang-orang yang sudah mensupport dia. Jadi arahnya lebih ke arah seperti itu. Dan sebenarnya kan pilihan seseorang itu besar ditentukan dari rasa yang gitu. Pengalaman rasa itu gimana? Jadi soalnya bahasa Inggris itu kan affect ya. Jadi saya agak bingung ya, bahasa Indonesia itu tentang rasa gitu. Jadi kita milih seseorang itu kan karena kita suka sebenarnya. Baru abis itu kita cari tahu kenapa saya suka orang itu, apa program-program dan seterusnya. Tapi kan dasarnya kan suka tidak sukanya dulu dibangunkan. Nah, jadi dalam debat itu kan dia mau memperkuat ya ini kenapa suka dengan saya, cara saya gitu kan. Apakah karena saya lebih tenang, atau saya lebih semangat berapi-api, atau saya lebih bicara data gitu kan. Karena itu semua ngomong ke konstituennya masing-masing lah gitu kan. Jadi debat itu malah menebalkan keyakinan pendukung kayak gitu lah. Saya rasa lebih dekat seperti itu. Oke. Jadi Veracity itu juga melakukan live polling ya Mas ya, untuk mengetahui sentimen masyarakat dalam debat tersebut. Nah, ini ada beberapa data yang bisa ditampilkan nih. Jadi Pak Prabowo itu mendapatkan sentimen positif yang paling tinggi saat dia menjawab pertanyaan Mas Anies soal demokrasi ya, soal isu kediktatoran, diktatorship ya. Dia menjawab dengan Mas Anies gitu ya. Nah, itu yang paling tinggi tuh ininya, sentimen positifnya. Terus kemudian calon Mas Anies itu mendapatkan sentimen paling tinggi itu saat dia ngomong ini adanya penurunan indeks demokrasi gitu ya, kebebasan berbicara, pasal karet, terus kemudian biaya partai politik lah, itu dia mendapatkan respon paling tinggi. Sedangkan Mas Ganjar ini saat dia ngomong soal pengalamannya 10 tahun memimpin Jawa Tengah, jadi bagaimana dia kan cerita soal bagaimana dia melibatkan kelompok rentan, terus kemudian ada tools namanya lapor gubernur atau apa itu. Nah, itu paling tinggi lah. Data itu bisa dibaca seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi sebelum kita ke spesifik tadi temuan apa yang diomongkan, tema topik yang membuat spike itu tadi ya. Kan kita lihat sebenarnya dari dulu sebelum era digital pun sudah ada debat capres ya, cawapres sudah ada kan. Nah, biasanya kan pada saat debat itu ya mereka mau didampingi oleh pendukung-pendukungnya gitu kan. Nah, jadi apa yang di-capture dengan tools itu tadi ya, secara digital, live polling ini tadi. Live polling itu kan saya menganalogikannya ya seperti tepuk tangan digital gitu kan. Kan kalau misalnya kita nonton suatu debat, ya pendukungnya
memberikan support, tepuk tangan, teriak-teriak, bikin suara-suara lah gitu. Sebenarnya juga kemarin di KPU saya sempat lihat ada kayak gitu juga gitu kan. Nah ini sekarang dia di capture secara digital gitu kan, tepuk tangan digital gitu kan. Nah, kenapa ada spike di situ? Ya mungkin itu topik-topik yang beresonansi dengan pendukungnya gitu. Bahwa memang itulah yang menjadi isu penting bagi pendukungnya. Bisa juga dia melihat secara keseluruhan kemampuan calon yang didukungnya untuk menjawab pertanyaan, untuk menyampaikan idenya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka dukung itu sedang menunjukkan sesuatu yang performance yang bagus gitu. Jadi kayak kalau yaitu analogi bola tadi gol gitu kan. Selebrasi lah, top performance itu. Ini bagus nih jawabannya nih, ini berhasil dia mendeflect isunya atau gimana gitu. Apakah bisa dibaca lebih dalam? Ya mungkin ketangguhan, kepiawaian, kelihayan dari orang-orang yang mereka dukung itu. Ya tema-tema ini bisa di breakdown lagi sama tim ses untuk jadi ini bisa gitu kan. Kalau memang terlihat itu memberikan respons yang sebegitu positifnya, ya mungkin ada insight buat tim sesnya bagaimana ini bisa di tren positif harus dilanjutkan nih misalnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Alvin. Kira-kira begitu tadi obrolan kita dengan Mas Alvin soal debat Capres KPU semalam. Jadi kita melihat bagaimana sebetulnya respon masyarakat, terutama generasi muda terhadap politik yang sebetulnya kecil-kecil juga gitu ya Mas ya. Tidak begitu jauh lah ya, tidak begitu besar sebetulnya responnya gitu ya. Oke, tadi obrolan menarik ya soal insight-insight baru yang kita bisa peroleh, kita dapatkan soal debat tadi gitu. Jadi paling tidak kita melihat bahwa debat itu adalah untuk menebalkan keyakinan pemilih, keyakinan pendukung untuk mendukung kandidat itu. Dan kemudian yang kedua bahwa sentimen-sentimen positif yang diperoleh para kandidat saat debat itu bisa diturunkan lagi menjadi tema-tema kampanye yang lebih menarik gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih Mas Alvin, terima kasih sekali. Ini insight-nya lumayan menginspirasi kita gitu ya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pembahasan kita soal debat cawapres. Kalau sobat esensi punya punya komen, kalau suka ya di like, kalau punya komen ya ditulis di kolom komentarnya ya. Terus kemudian kalau tertarik ya like dan subscribe media sosial Esensi TV ya. Terima kasih.